Timnas Irak menorehkan pencapaian gemilang di turnamen persahabatan Kings Cup 2025 yang diselenggarakan di Thailand. Di bawah asuhan pelatih baru, Graham Arnold, tim berjuluk Singa Mesopotamia ini berhasil keluar sebagai juara, mengalahkan tuan rumah Thailand di babak final. Kemenangan ini bukan hanya sekadar trofi, melainkan juga menjadi pernyataan tegas tentang arah baru tim di bawah kepemimpinan Arnold. Perjalanan menuju final. Di semifinal, Irak menghadapi perlawanan sengit dari Hong Kong. Sempat tertinggal 1-0 setelah Hong Kong mencetak gol penalti di menit ke-61, mentalitas bertarung Irak yang khas kembali terlihat. Striker andalan mereka, Mohanad Ali, menjadi pahlawan dengan mencetak 2 gol krusial pada menit ke-67 dan ke-81, membalikkan keadaan menjadi 2-1, dan mengamankan satu tempat di final. Kemenangan ini menunjukkan ketangguhan tim untuk bangkit dari situasi sulit, sebuah atribut yang sangat dihargai dalam turnamen. Di partai puncak, Irak dihadapkan pada tantangan besar melawan tuan rumah Thailand yang didukung penuh oleh puluhan ribu supporter fanatik. Pertandingan berlangsung ketat dan seimbang, dengan kedua tim saling melancarkan serangan namun tidak ada gol yang tercipta di babak pertama. Namun, di babak kedua, sekali lagi Mohanad Ali menjadi pembeda. Gol tunggalnya di menit ke-75 memastikan kemenangan 1-0 untuk Irak, mengamankan gelar Kings Cup kedua mereka setelah yang pertama diraih pada tahun 2023. Tanda awal positif di bawah Arnold. Kemenangan di Kings Cup 2025 memiliki makna yang lebih dalam. Ini adalah turnamen pertama yang dimenangi Irak di bawah kepelatihan Graham Arnold. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa filosofi pragmatis dan disiplin yang dibawa oleh Arnold mulai meresap ke dalam tim. Bagi Irak, Kings Cup ini juga merupakan persiapan penting menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Timnas Indonesia. Dengan performa impresif ini, Irak mengirimkan sinyal bahaya kepada seluruh pesaingnya. Mereka bukan hanya memiliki talenta, tetapi juga mental juara dan arahan taktis yang jelas dari pelatih berpengalaman. Kesuksesan ini menjadi modal berharga dan optimisme baru bagi perjalanan Irak menuju Piala Dunia. Dari arsitek asal Spanyol, Jesus Casas, yang membangun fondasi baru, kini tongkat estafet beralih ke tangan pelatih kawakan Australia, Graham Arnold. Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan pergeseran filosofi yang signifikan dengan tujuan tunggal, memastikan Irak tampil di panggung Piala Dunia 2026. Tentu saja, membandingkan kedua pelatih ini saat ini terasa seperti membandingkan buku yang sudah selesai dibaca dengan buku yang baru dibuka. Masa kepemimpinan Arnold masih sangat muda, sehingga analisis ini lebih berfokus pada apa yang telah ditinggalkan Casas dan apa sinyal-sinyal awal yang ditunjukkan oleh Arnold. Era Jesus Casas, arsitek muda yang mengguncang stabilitas. Ketika Jesus Casas datang pada November tahun 2022, ia mewarisi tim yang bingung dan tidak stabil. Misi utamanya adalah meremajakan tim dan mengembalikan identitas sepak bola Irak. Dan harus diakui, ia melakukannya dengan cara yang spektakuler pada awalnya. Rekor pertandingan dan pencapaian awal. Dalam 34 pertandingan di bawah asuhannya, Casas mencatatkan rekor 18 kemenangan, 8 imbang, dan 8 kekalahan. Angka ini mungkin tidak terlihat sensasional, tapi konteksnya yang luar biasa. Ia berhasil memulihkan kepercayaan diri tim, mencapai puncak performa di saat-saat krusial.
Pencapaian terbesar Casas, tanpa ragu, adalah saat membawa Irak menjuarai Piala Teluk Gulf Cup. Ini bukan hanya sekadar trofi, tetapi sebuah pernyataan yang menggema di seluruh kawasan. Mengalahkan tuan rumah di final di depan puluhan ribu supporter fanatik adalah momen yang tak terlupakan dan menjadi bukti bahwa visi Casas mulai membuahkan hasil. Kemenangan itu seperti api yang menyalakan kembali gairah dan harapan para penggemar sepak bola Irak. Di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Casas juga memulai dengan sangat meyakinkan. 4 kemenangan beruntun, termasuk 2 kemenangan meyakinkan melawan Indonesia dan Vietnam, menempatkan Irak di posisi teratas grup. Ini menunjukkan dominasi yang jarang terlihat dari tim Irak dalam beberapa tahun terakhir. Gaya Casas adalah perpaduan antara pragmatisme dan pengembangan talenta muda. Ia berani memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda dan membangun tim yang solid dari lini belakang. Timnya tidak selalu bermain indah, tetapi mereka sangat efektif dalam memanfaatkan momen-momen krusial. Ia membentuk tim yang gigih dan disiplin, yang secara bertahap mulai bisa bersaing dengan tim-tim yang lebih mapan. Namun, di balik semua kesuksesan awal, ada keraguan yang mulai muncul. Kegagalan di Piala Asia 2023, di mana mereka tersingkir di babak 16 besar oleh Yordania, menjadi titik balik. Fans dan federasi mulai mempertanyakan apakah Casas memiliki plan B ketika gaya bermain utamanya sudah terbaca. Kritik ini semakin menguat setelah kekalahan tak terduga dalam pertandingan kualifikasi. Pada akhirnya, semua pencapaian awal yang gemilang tak mampu menutupi kekecewaan yang dirasakan. Ia dipecat pada April tahun 2025, mengakhiri sebuah babak yang penuh dengan janji, tetapi juga diwarnai dengan tanda tanya. Era Graham Arnold, era kedisiplinan dan realisme. Pemilihan Graham Arnold sebagai pengganti Casas adalah langkah yang sangat logis dan strategis. Berbeda dengan Casas yang berfokus pada pembangunan jangka panjang, Arnold adalah seorang spesialis kualifikasi Piala Dunia. Pengalamannya bersama timnas Australia yang berhasil ia bawa ke Piala Dunia 2018 dan 2022 menjadikannya pilihan ideal. Sinyal awal dan potensi. Meskipun masa jabatannya masih sangat singkat, kita bisa melihat sinyal-sinyal awal dari gaya kepelatihannya. Arnold dikenal dengan pendekatannya yang lebih langsung dan pragmatis. Ia tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu dan akan fokus pada kekuatan fisik serta mental tim. Ia membawa mentalitas menang dengan cara apapun. Gaya Arnold kemungkinan akan lebih menekankan pada kedisiplinan taktis. Setiap pemain harus tahu peran dan tugasnya di setiap momen pertandingan. Efisiensi, fokus pada hasil, bukan pada estetika permainan. Gol yang dicetak adalah yang paling penting, terlepas dari bagaimana prosesnya. Pengalaman. Arnold mungkin akan mengandalkan pemain-pemain senior yang sudah matang di kualifikasi. Pergantian ini menandakan pergeseran prioritas. Jika Casas adalah seorang seniman yang mencoba melukiskan pas kosong, Arnold adalah seorang insinyur yang datang untuk memastikan jembatan menuju Piala Dunia selesai dibangun. Tentu saja, keberhasilan Arnold akan diukur dari satu hal. Apakah ia bisa membawa Irak ke Piala Dunia? Masa jabatan Casas telah meletakkan fondasi yang kuat. Sekarang, tugas Arnold adalah membangun atap yang kokoh. Masa depan sepak bola Irak akan sangat bergantung pada bagaimana ia memanfaatkan momentum dan talentanya untuk mencapai puncak tertinggi.